Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yakni Mutiara Rahmatin, Ratih, serta Ulfah Siti Juwaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi mengenai pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Dalam pengembangan media teknologi pembelajaran yaitu dibagi menjadi 8 poin. Poin yang pertama yaitu kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ini yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait dalam kejadian tampak mata. Nah, dan yang terakhir yaitu mencoba, mengolah, mengkaji dalam ranah konkret. Nah, yang disebut di sini yaitu menggunakan, mengurangi, memodifikasi, dan bisa disebut juga dengan ranah abstrak. Dalam ranah abstrak ini yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Poin kedua, dalam pengembangan media dan teknologi pembelajaran yaitu kompetensi dasar. Dalam kompetensi dasar ini, kita harus meyakini bahwa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kita juga harus memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Nah, selain dari memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, kita juga harus memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat manusia. Nah, setelah kita mempelajari yang ketiga tadi dan yang terakhir yaitu mempraktikkan cara hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, poin ketiga dalam pengembangan media dan teknologi pembelajaran yaitu mengenai mata pembelajaran. Nah, mata pembelajaran yang kelompok kami ambil yaitu mata pembelajaran Al-Quran hadis. Semester 1 dari kelas 7, jenjang sekolah madrasah sanawiyah. Topik pembahasan yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Baik, yang selanjutnya ada poin D yaitu indikator pencapaian kompetensi, yang mana indikator pencapaian kompetensi ini mencakup 2. Yang pertama untuk menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua menjelaskan perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya ada poin E, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan metode komparatif tentang ketentuan toharoh, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan Al-Hadis, yang kedua menjelaskan perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, yang selanjutnya ada F, materi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan dibaca oleh ratusan juta manusia meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. Diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika pembacaannya. Dipelajari susunan kata dan kosakatanya, dan juga makna kandungannya. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Berfungsi sebagai hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Selanjutnya, hadis bisa juga dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis berasal dari kata hadatsa, yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, penetapan, persetujuan atau takrir Rasulullah SAW. Secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi SAW dalam berbagai bidang. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga, hadis takriri, yaitu keadaan Nabi SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang kedua, ada keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibandingkan kitab-kitab suci lainnya. Di antaranya, pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadahan kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur, serta berbudi mulia, dan lain-lain. Kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dimadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Tiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta merupakan ciptaan Allah, juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun yang memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya. Selanjutnya, yang ketiga, ada fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, Al-Quran secara umum berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang pertama. Kedua, yang B, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang C, sebagai petunjuk manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang D, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Sedangkan
terhadap Al-Quran berfungsi sebagai berikut. Yang A. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang B. Merinci ayat Al-Quran yang global. Yang C. Menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Yang D. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari atas sampai bawah dapat kami simpulkan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 14 abad silam dan sampai detik ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini mampu membuktikan kebenaran Al-Quran tersebut. Al-Quran pun memiliki banyak nama lain, yaitu terdapat dalam Asmaul Husna. Hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah sunnah. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Al-Quran dan hadis memiliki keistimewaan dan memiliki fungsi masing-masing. Bagian selanjutnya yaitu H, mengevaluasi. Apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama, kompetensi sikap, yaitu observasi. Yang kedua, kompetensi pengetahuan atau tes tulis dan lisan. Dan yang ketiga, kompetensi keterampilan atau untuk kerja. Yang selanjutnya yaitu bentuk instrumen. Bentuk instrumen itu berbentuk kompetensi sikap, yaitu lembar pengamatan sikap. Nah, lembar pengamatan sikapnya seperti pada tabel yang di sini. Di sini tertera bahwa terdapat singkatan-singkatan dan keterangannya seperti BP atau belum tampak. Terus MT mulai tampak, MB mulai berkembang, dan MK membudaya. Teknik penilaian selanjutnya yaitu kompetensi pengetahuan. Soal tes tulis ya berbentuk pilihan ganda ya. Di sini saya membuatkan 10 pertanyaan soal ganda. Nah, di sini pun alangkah baiknya sudah dibuatkan lembar kunci jawabannya untuk memudahkan dalam proses penilaian. Adapun cara menilainya yaitu jumlah nilai skor yang diperoleh dikali 100 dibagi jumlah skor maksimal. Nanti akan ketemu hasil akhirnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqila wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.